Gue menulis tidak membabi buta, bro. Misalnya gini, gue nulis novel itu gue udah punya kerangka. Oke. Gue bikin sinopsis dulu. Ya. Dari sinopsis gue bedah. Oke. Yang tadi gue bilang, Maksudnya gue pengen jadi 10 bab nih kan. Ya. Dari sinopsis gue bedah tuh. Ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai bab 10. Ya. Nah, gue nulis satu bab, ya 1 hari. 10 hari selesai? 10 hari, nggak sampai 2 minggu gue udah selesai berarti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pasar Minggu Cacisus Pasti Seru. Nah, ini janji gue deh, kita ngobrol lagi dengan Putra Gara. Nang, novel udah banyak, cerpen sudah banyak, lukisan udah banyak, puisi mungkin banyak banget. Nulis puisi juga? Puisi juga. Puisi juga. Nah, sekarang kedepannya apa yang pengen? Bikin novel apa? Khusus mungkin atau? Iya, kalau menulis kan udah habit gua kan, udah passion gua lah, udah kebutuhan gua. Bahkan setiap hari gua harus nulis. Dan gua menulis setiap hari. Setiap hari. Gua menulis apapun ditulis. Apapun. Oke. Gua menulis tidak membabi buta, bro. Misalnya gini, gue pengen menulis novel 10 bab, misalnya kan. Bayangan lu novel 10 bab tuh gue selesaikan berapa lama? Oke. Ayah, kalau bayangan lu? Kalau bayangan gue 10 bab ya, kalau kita niat itu kan gue ya 3 bulan. 3 bulan ya. Oke. Enggak. Nggak sampai, bro. Berapa? Jadi gue begini, gue nulis novel itu gue udah punya kerangka. Oke. Gue bikin sinopsis dulu. Ya. Dari sinopsis gue bedah. Yang tadi gue bilang, gue pengen jadi 10 bab nih kan. Dari sinopsis gue bedah tuh. Ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai bab 10. Nah, gue nulis satu bab, ya 1 hari. 10 hari selesai? 10 hari, nggak sampai 2 minggu gue udah selesai berarti kan. Satu novel. Kalau fiksi ya. Iya. Tapi 15 tahun ini gue konsen nulis novel-novel sejarah. Oke. Kenapa menjadi konsennya ke situ? Jadi apa yang menarik dan apa yang pengen dicita-citakan lagi ini kan pasti punya konsep nih. Jadi kan gini, menulis kan buat gue kan bukan sesuatu yang luar biasa lagi kan. Nah, karena udah rutinitas. Ya, karena rutinitas dan produktivitas ya kan. Jadi gue harus memiliki tantangan, bukan hanya sekedar tantangan diri sendiri. Ya, untuk menguji kompetensi kita seperti apa. Tetapi gue juga kepingin memberikan sesuatu kepada pembaca gue bahwa ada sesuatu yang gue tulis yang selama ini menjadi kebiasaan, tapi akhir jadi tidak biasa karena gue agak sedikit spesifik tematik sejarah. Gue bilang begini, untuk kita di Aceh, siapa yang nggak tahu Kerajaan Samudra Pasai? Kerajaan terbesar se-Asia Tenggara di zamannya. Jadi waktu gue nulis novel sejarah Kerajaan Samudra Pasai, keharuman nama Samudra Pasai, keterkenalan Kerajaan Samudra Pasai karena gue menulis, ada label yang ikut di situ, bro. Kalau kita bicara eksistensi, nilai produktivitas akhirnya terbawa. Wah, Putra Gara penulis novel Samudra Pasai. Tuh. Nah, jadi seperti itu. Ini secara bedahan kenapa gue nulis konsep di sejarah ya. Seperti itu. Tapi juga nggak mudah, bro. Karena nulis novel sejarah itu banyak fase. Menggali. Itu yang repot kan menggali. Pustaka, observasi, diskusi, dan segala macam. Akhirnya nggak bisa lagi 10 hari. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa nih. Tapi kalau gue udah novel gue Samudra Pasai itu, bro, 400 halaman. Tebal. Begitu gue udah punya bahan dan segala macam, lu tau gue nulis berapa? 2 bulan, bro. 2 bulan. Tapi ngumpulin data lama dong. Kalau novel Samudra Pasai agak sedikit istimewa. Kalau yang novel-novel lain normatif. Gue nulis misalnya Ksatria Katulistiwa, berdirinya Kerajaan Pontianak. Terus tahta Akitirem, kerajaan tua di Sunda, abad ke-13. Terus
Samudra Pasai ada trilogi, Samudra Pasai Cinta dan Pengkhianatan, Nahrisyah, Kilau dari Negeri Pasai, Putri Jumpa, Senja di Jawa Dipa. Putri Jumpa ini yang membawa cerita tentang 9 utusan dari Samudra Pasai ke Jawa Dipa, yang di Tanah Jawa dikenal menjadi 9 wali. Wali Songo. Wali Songo, seperti itu. Samudra Pasai, terus Kesatria Katulistiwa, Tahta Katulistiwa, Dyah Pitaloka, terjadi perang bubat antara Kerajaan Sunda dengan Majapahit. Banyak lah bro. Iya, nggak masuknya gini, apa namanya? Ternyata cepat juga itu kalau itu. Ya karena punya metodenya. Iya, oke. Sebelum kita ngomong metode, nyari data kan susah-susah gampang lah ya di kita ya. Misalnya ambil contoh kita Samudra Pasai. Cari data, terus mulai produktif menulis cuma 2 bulan. 2 bulan. Ini gue mau tanya nih ya, ini lebih banyak fiksinya atau non fiksinya dengan data itu? Ataukah memang mencoba menggali bahwa bukan cuma sekedar latar belakang, tapi bahwa ini nyatanya begini loh. Berapa persen antara fiksi dan non fiksi? Bisa nggak gue nanya begitu? Iya, jadi begini. Ini juga penting memang buat para penulis ya. Gue selalu begini. Gue ketika menulis atau berkarya itu gue kosongkan. Oke. Gue selalu membawa alam sadar gue tuh yang ikut terlibat dari mulai A sampai Z. Ya. Dan mohon maaf, gue agak sedikit ngaco kalau dalam berkarya, baik melukis maupun menulis. Gue biasanya sholat 2 rakaat dulu bro. Oh, ada ritual ini. Ada ritualnya. Jadi ritual sebelum menulis. Selalu begitu. Selalu begitu. Yang tadi gue bilang, zaman SMA, gue bisa nulis 1 malam 3 cerpen itu bukan gue hebat. Gue habis sholat isya gue tidur, bangun jam 12, sholat tahajud gue berkarya. Dan ketika gue menghadapi mesin tik, gue berdoa. Ya Allah, saya ingin menulis cerpen A. Tolong dikasih kemudahan saya dalam merangkai kata-kata. Lancar itu. Sejam jadi bro. Ada yang ngajarin atau emang nggak ada? Emang kita sebagai manusia harus berdoa aja lah. Oh ya harus dong. Iya makanya. Karena kan Allah yang bilang berdoalah kepadaku, misalnya aku kan memberimu. Kita mau apapun. Iya. Kayak gitu. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Nggak pernah terlewatkan. Zaman SMP SMA gue lebih ngaco bro. Ngobrol begini aja gue masih sempet zikir bro. Oke. Kalau sekarang udah banyak menikmati keenakan dunia, kadang suka lupa, gitu kan? Betul, kayak gitu. Jadi memang, nah ini jadi menarik juga, jadi obrolan episode pertama itu setelah gue gali itu. Jadi memang agama yang jadi. Agama bro, apapun patokannya agama. Apapun. Mentality kita itu adalah spiritual. Masih lari dari Aceh ke Jakarta, masih umur belia, agama pegangan. Iya, kalau gua nggak pegangan agama hancur bro. Gua tinggal di Jakarta sendiri. Uang gua cari sendiri. Bukan duit udah banyak, duitnya udah banyak. Gua yang namanya ngerokok aja nggak berani bro. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Maaf, gue tadi ngerokok. Gue nggak anti orang ngerokok, cuman maksudnya gue sendiri ya. Gue merasa nyari duit aja susah. Ngapain gue buang sia-sia gitu. Yang namanya minuman aja sampai sekarang, gue pernah nyobain sekali. Nyicipin lah kalau nyicipin. Bukan nyicipin. Jadi waktu kita masih aktif jadi wartawan tuh, ada pembukaan restoran di Kelapa Gading. Ownernya nyodorin semuanya minuman gitu kan. Gue nyoba sedikit doang bro. Gila. Sedikit lah. Gue pulang akhirnya naik taksi sampai kosan tuh ngejoprak itu sekali. Sampai gue terus begitu sadar gue mandi wudu sholat minta ampun. Kayak gitu. Seumuran gue yang dari rambut gondrong sampai botak kayak gini nggak berani gue nyentuh hal kayak gitu. Kayak gitu. Kalau perempuan normal kita karena laki-laki normal kita kan seperti itu. Jangan ketawa lu boy. Kata boy jangan ngomong di sini. Sebelah gua. Jadi intinya adalah kekuatan itu adalah agama. Betul. Seperti itu. Dan nilai-nilai spiritual sampai saat ini menjadi pegangan gua. Karena menurut gua sesuatu lah sebelum menulis kita berdoa dulu. Itu jadi ritual yang baik lah ya. Ritual yang baik yang membuat kita ya semuanya kan kelancaran dari Allah. Ini kita kalau gua flashback di episode kita yang kemarin tuh kan, waktu gua masih di Bulungan suka silaturahmi ke senior-senior, itu yang namanya Mas Munadi,
ketika dia mau melukis begitu bro. Jadi suatu hari gue nginep di rumahnya, gue bangun malam, Mas Munadi lagi sholat, tapi kanvas sudah di depan dia. Begitu selesai sholat, dia langsung melukis. Seperti itu. Nah, ketika terjadi dialog, Mas, kenapa paginya ya gue ngobrol, kita ini cuman sebungkus daging dengan tulang, Gara. Apa yang ada di diri kita itu gerakannya adalah alam raya dan Sang Maha Pencipta. Ya kita berserah diri aja. Gitu, mengikuti gerak itu. Nah, itu kan ilmu akhir buat gua kan. Dan ketika menjadi satu kebutuhan, ya Allah, bahwa saya mau bikin ini, saya tidak daya dan upaya, tolong dimudahkan. Seperti itu. Nah, ini kembali misalnya ketika gua lu tanya berapa lama nulis Samudra Pasai? Gue cuma 2 bulan. Samudra Pasai ini salah satu novel yang saat ini gue nggak berani lagi membaca, bro. Kenapa? Karena banyak kalimat aneh di novel tersebut yang tanpa gue sadar. Sadar setelah cetak. Sadar setelah cetak dan sempat bestseller di Gramedia 2 tahun. Cetak ulang sekitar 16 kali cetak lah. Itu diterbitkan oleh penerbit Mizan. Kita sebagai orang Aceh, kebesaran nama Samudra Pasai itu cuma nama. Gua cari data minim, bro. Makanya tadi kesusahannya kan itu data tadi. Di Minim, kita bro. itu paling susah kan data. Minim, bro. Jadi suatu hari gue ziarah ke wilayah Gedong di Aceh Utara sana, pusat kerajaan Samudra Pasai di zaman itu. Gue datang ke makam Malikul Saleh. Malikul Saleh itu pendiri kerajaan Samudra Pasai di zamannya, abad ke 1272, berarti abad ke-13 ya. Pas gue datang sana, penjaga makam itu meluk gue, bro. Kenal enggak? Enggak, iya enggak kenal. Gue orang Aceh Tengah, dia orang Aceh Utara kan. Sudah lama ditunggu, bahasa dia begitu. Nah, ada musola kecil, gue sholat sunat dulu. Di sini gue sholat munasah itu. Nah, karena gue orang teater kan, ini gue proses ini 2007-2008. Pasca tsunami gue udah sering balik, cuman Aceh waktu itu masih porak-poranda, masih sepi lah gitu. Gue itu karena kita orang teater, begitu menghadap makam Malikul Saleh, gue berteater dong. Assalamualaikum ya Malikul Saleh, saya Putra Gara datang ke sini ingin menulis novel Samudra Pasai. Saya datang ke perpustakaan pusat arsip minus data. Tolong tunjukkan yang mulia. Gue ajak dialog kan. Bayangan kita kan kalau orang film, ya kan angin puting gue tungguin semenit loh. Ada. Ya udah, akhirnya gue zikir biasa aja kan. Tawasulan lah, baca doa dan segala macam. Udah, selesai dari makam, di komplek pemakaman seberang tuh ada kedai mie, ya gue sarapan makan. Gue ada yang nganterin Bang Win, Betor tuh kan. Lagi makan mie, tukang itunya, mie Aceh yang bilang, Bang, ini 1 kilo dari makam Malikul Saleh di arah arah pantai itu ada makam Nahrisya, cicit dari ini. Jauh sana, tinggal ikut lurus aja. Gua ke sana, bro. Pas gua ke sana, itu makam terindah seluruh dunia menurut gua. Dilapisi marmer, terus tulisan Arab, Yasin, surat Yasin. Di ini itu makam terindah lah. Marmer mahal segala macam. Dah, lagi-lagi gue berdoa lagi dah. Selesai itu gue balik ke penginapan. Nah, balik ke penginapan, gue masukin foto-foto ke laptop. Tahu ada yang datang, bro. Minta gue ikut. 2 orang, gede tinggi badan tuh. Bewok kayak gitu, pakai udem, pokoknya ya pakaian abad silam lah gitu. Gue kan punya kesadaran ini makhluk aja lah. Bukan kasat mata, bro. Iya, makanya. Teriak-teriak gue, nggak mau, bro. Ya kan? Nah, gue di penginapan tuh, karena gue teriak-teriak menolak itu, pada datang. Orang kiri kanan yang ini kan, ada apa? Gue ceritain kan. Bang Win yang nganter gue juga bingung, karena dia kan bareng gue kan, loh. Karena di sini nggak ada apa, udah kan.
Begitu selesai itu, orang itu balik lagi ke kamar, gue mindahin ini lagi, datang lagi. Itu dipaksa bro, ya kan? Gue diseret, ya kan? Bang Win ngelihat gue kayak keseret gitu, dia langsung peluk gue, ya kan? Jadi dia melihat abang ditarik dengan ya kayak ditarik lah gitu kan. Gue ditarik gitu kan, langsung itu dia bilang udah Gara, balik lagi kita ke makam sana. Gue balik ke makam Putri Nahrisha tuh, dia sultanah yang paling hebat itu, yang pasca ditaklukkannya Konstantinopel oleh Al-Fatih. Al-Fatih menyurati kerajaan-kerajaan Islam di seluruh dunia. Surat itu jatuh ke Nahrisha untuk menyebarkan Islam melalui dakwah. Maka diutuslah yang tadi gue bilang 9 utusan ke Jawa Dimba yang di Jawa jadi Wali Songo itu. Gue ke sana, penjaga makam nanya lagi, loh kenapa balik lagi? Gue ceritain. Oh mungkin ada yang ketinggal bang. Itu asar lewat lah, jam-jam 4:45 lah. Kalau di Aceh kan jam itu masih terang kan. Gue lagi-lagi diminta sholat di munasa kecil. Gue sholat sana. Jadi posisi gue sholat itu duduk terus berdoa. 2 orang itu datang dengan berkuda bro. Ngikut lagi berarti? Iya, bawa gua naik kuda. Ya itulah gua ya dejavu lah masuk ke suatu masa. Gua ngelihat bagaimana Marco Polo datang ke Samudra Pasai. Gua melihat misalnya Allah Akbar. Malikul Saleh meninggal. Terus gua ngelihat kejayaan Samudra Pasai di zamannya. Gua juga ngelihat bagaimana ketika Majapahit menyerang Samudra Pasai tidak berhasil. Wah. Seingat gue sekitar 2 jam 3 jam lah gue itu, karena menjelang maghrib gue balik lagi lah itu. Maksudnya kesadar gitu kan. Tapi Bang Win yang jaga gue itu moto gue tuh ya gue lagi dalam kondisi berdoa. Nggak yang lain-lain, nggak teriak-teriak. Nggak, karena gue tuh diperlihatkan. Jadi gini loh, gue ada di suatu dimensi lain, gue melihat apa yang terjadi, tapi gue nggak bisa. Iya, nggak bisa di situ kayak gitu. Dia kan jadi cuma dikasih tontonan doang. Kayak gitu. Wah, itu gue pulang dari situ air mata nggak bisa habis bro. Ngucur terus kan. Ya udah, kayak orang kesurupan kan? Nulis tuh. Udah. Makanya gue bilang agak sedikit novel yang nggak gue baca ulang karena banyak kalimat-kalimat yang di luar dari nalar batas kemampuan gue. Karena begini, seorang penulis itu logistik pemikirannya melalui pengetahuan. Betul. Yang pengetahuannya itu didapat dari diskusi membaca. Ya kan? Sehingga menjadi pembenaran kata kita ketika kita menuangkan pemikiran kita. Nah, novel itu, bro, gue bingung kalimat-kalimat bijak itu gue dapat dari mana. Kalimat-kalimat petuah itu gue dapat dari mana, nggak dapat. Dan mohon maaf, gue pulang dari itu, gue ada di tas gue itu ada stempel bro. Lu tahu stempel apa? Emas. Yang di orang lagi duduk begini, di poncotnya itu, di bawahnya itu seukuran korek inilah, gitu kan? Itu stempel Kerajaan Samudra Pasai. Nah, lu tahu, gua selama megang barang itu minta apapun pasti ada. Tapi nggak bisa lebih. Misalnya gini, suatu hari gue lagi di Aceh mau balik kemari. Gimana ya? Gue sholat nih. Tahu-tahu di tas kecil gue ada uang 1.300.000. Siapa ini ya? Nah, tapi kan gue sadar gitu, oh ini dari sini kan. Beli tiket. Kan gue kalau dari kampung gue ke Medan itu 1 malaman lah ya. Ongkosnya 150 kan. Terus tiket waktu itu kan tiket belum sampai 1 jutaan. Belum terlalu ya kan? mahal. Masih ada yang 800 ya kan. Seperti itu. Sampai rumah gue di sini, bro. Ini paling sisa 35.000, 50.000. Jadi nggak bisa lebih. Dan itu sering kali. Selalu gitu. Sering kali. Masih ada capnya. Makanya gue cerita nih. Dan itu bukan sekali 2 kali, berkali-kali. Misalnya gue lagi perlu uang
Pokoknya kita mikir kekurangan tiba-tiba ada. Bilang ada. Yeah. Tapi nggak bim salah bim, ada cara. Pernah misalnya suatu hari gue lagi perlu duit 2 perak lagi di kantor, gue dulu punya kantor di Petojo. Sholat asar gue doa, ya Allah saya lagi perlu uang 2 perak, tolong kasih jalan. Selesai sholat, teman lama gue telepon, bro, di mana lu? Di kantor mana? Petojo. Gue di Blok M nih, bisa lu kemari? Gue ada kerjaan buat lu nih, tapi jangan mahal ya. Ngapain? Yang edit ini ada keperluan nih. Berapa? Gue minta sekian perak. Oh jangan segitulah, 4 perak aja lah ya. Gue DP lah 2 perak. Oke, meluncur lu kemari. Coba, nggak hitungan jam bro. Gue perlu 2 perak. Ada cara lah. Langsung dia. Dan yang mahal luar biasanya, sampai sekarang gue ngomong, yang sisa 2 perak gak dibayarin. Gue karena gue cuma perlu dulu. Gue itu cuma 2 perak itu kan. Yang stempel itu, suatu hari gue diundang bro. Jadi ada juga pengajian yang suka narik-narik barang pusaka. Karena dia tahu gue kalau macam, gue diundang lah. Gue diminta ditunjukkan secara spiritual di mana peninggalan kekayaan Samudra Pasai. Wah itu memang pengajian tuh aneh gue bilang bro kan. Tapi gue difasilitasi. Ya kan tiket segala macam kan. Sampai ziarah ke makam ininya pun gue diajak. Suatu malam gue antara sadar dan kayak mimpi gitu. Gue dipanggil lah itu sama Maliku. Kayak di sidang bro. Maliku Saleh itu duduk ini, dia marah sama gue. Jangan kayak gitu. Kamu saya panggil untuk mengharumkan bahasanya gitulah. Stempel itu hilang bro. Sampai sekarang udah hilang. Nggak tahu. Mana. Dan sekarang kalau gue mau minta apa-apa, nggak dapat lagi gue. Aduh, udah nyesel gue kan, itulah ya kan. Seperti itu. Iya. Jadi banyak akhirnya menemukan yang beda lagi ketika ketika bercerita tentang remaja ya kan, cinta itu begitu ya kan, ketika sejarah begitu. Tapi apakah kan novel sejarah ini udah banyak juga yang ditulis, bukan hanya sekedar Aceh kan. Kedepannya masih ada hal yang punya proyek gede nih, gue pengen ini apa? Gini ya, ini memang buat penulis pemula ini memang patron kita mau jadi apa tuh memang udah harus disiapkan. Karena begini, orang udah kadung tahu bahwa Putra Gara adalah penulis novel sejarah. Padahal basic gue ya penulis majalah cerpen remaja dan umum dan segala macam seperti itu. Tapi ketika gue putuskan bahwa gue nulis novel sejarah menjadi passion gue, stigma itu melekat. Dan ketika gue menulis yang umum, ya orang, masa iya sih Putra Gara nulis novel kayak antara percaya dan nggak percaya gitu lah. Karena pernah waktu gue diundang acara Borobudur Writer Culture Festival yang pertama, itu di Magelang. Itu acaranya temanya rekonstruksi sejarah Nusantara. Gue sempet beradu argumen sama Langit Kresna Haryadi. Karena waktu itu novel Gajah Mada dia lagi booming-boomingnya, novel Samudra Pasai gue lagi booming-boomingnya. Itu seru tuh. Terjadi perdebatan panjang. Perdebat teori lah. Itu di depan para penulis hebat ya. Ada Seno, ada Arswendo, ada penulis radio Estijab segala macem tuh kan, yang sahur sepuh lah itu. Gue membantah bahwa terjadi invasi ke Aceh eranya Sumpah Palapa Gajah Mada. Gue buktikan bahwa di Aceh Timur itu ada satu tempat kampung namanya Majapahit. Majapahit itu banyak makam-makam yang di situ diyakini pasukan Majapahit ketika menginvasi Samudra Pasai nggak berhasil. Itu jauh dari samudra, dari pusat kerajaan. Seperti itu. Dan gue berargumentasi begini, bahwa sejarah itu setiap lokal atau setiap wilayah memiliki catatannya sendiri. Tidak bisa diseragamkan. Nggak bisa. Tapi karena Langit Kresna Haryadi itu lagi mempertahankan argumentasi Gajah Madanya, wah berdebat panjang sama gue. Akhirnya lagi-lagi karena kita
pelaku seni dan teater, ya gue berteater di depan Arswendo, depan gue bilang kan, saya Putragara, utusan dari Samudra Pasai. Saya datang ke tanah Jawa karena diundang dengan Yang Mulia. Kalau terjadi apa-apa di ruangan ini, pasukan saya di luar sana akan datang membantu saya. Wah. Dan itu gue ingat sempat jadi berita ini di koran Jogja itu kan. Penulis Gajah Mada dan Samudra Pasai berseteru, seperti itu. Berseterunya tanda kutip. Penulis sejarah itu kan pemenang. Iya, seperti itu bro. Jadi kalau lu tanya apa yang mau ke depan itu, ya lagi-lagi bahwa amanah ya. Bahwa kita jadi sesuatu apapun tuh kalau kita kembali kepada agama itu adalah amanah. Nggak semua orang misalnya bisa jadi penyanyi. Nggak semua orang misalnya jadi ya katakanlah pengusaha. Nggak semua orang bisa, walaupun itu bisa ditempa, tapi passion ini kan yang menentukan. Dan amanah itu udah jatuh ke gua, dan cuma gua selalu begini. Selesai gue berkarya, gue bukan apa-apa lagi. Dan gue akan menjadi sesuatu ketika gue berkarya lagi. Dan itu udah istilahnya mazhab gue seperti itu. Gue menghilangkan egosentris gue, misalnya, wah gue sastrawan, enggak. Ya kan, ketika gue selesai berkarya, gue udah selesai. Karena amanah itu udah gue jalankan, dan gue akan menjadi ingkar ketika gue tidak menjalankan amanah itu lagi. Makanya akhirnya gue terus produktif. Seperti itu. Ini di tas gue ada kumpulan baru terbit, kumpulan cerpen, cuman bertiga, gue sama Hamidin yang tadi gue bilang, kawan gue itu, ya karya-karya lama dikompilasi didokumentasikan, seperti itu. Oke. Jadi cukup menarik sebetulnya, sejarah menarik, fiksi juga menarik, ya kan gitu. Tapi sekarang fiksi ditinggalkan, enggak juga? Enggak juga, tetap, karena gini, mentalitas person itu bisa dibangun karakternya itu melalui fiksi. Fiksi itu imajinasi, bro. Iya kan? Itu yang tadi. Makanya aku tanya tadi, antara fiksi dan non fiksi, ketika kita berbicara sejarah tadi berapa persen fiksi? Fiksi itu rohaniah, bro. Nggak bisa. Makanya. Jadi begini, bro. Kalau kita misalnya gini, sejarah Gajah Mada memproklamirkan Sumpah Palapanya misalnya, ya kan? Hari Selasa tanggal 13 tahun sekian. Itu sejarah, bro. Nggak bisa diganggu-gugat atau dijadiin, atau misalnya reformasi tahun 2000, nggak mungkin, karena terjadinya tahun 98. Itu sejarah. Tapi kalau fiksi, rohaniahnya nggak begitu, bro. Suatu malam, Gajah Mada dan jajarannya sedang minum nira. Lalu ajudan bilang, ya Mahapati, alangkah baiknya ketika Majapahit kekuasaannya ada di mana-mana. Dengan kapasitas Mahapati yang luar biasa, kita bisa mengambil alih kekuasaan melalui kerajaan-kerajaan di Nusantara. Itu jadi imanisasi itu. Wah, bagus nih. Maka besok hari ketika sedang apel pagi, Gajah Mada di depan para pasukannya menyatakan Sumpah Palapa, saya Gajah Mada tidak akan makan enak kalau Nusantara belum, begitu bla bla bla. Itu rohaniah, bro. Gitu loh. Kita nggak akan bisa masuk pada frame ke sana, rohaniah kita, kalau kita tidak melepaskan diri kita menjadi kosong. Karena rohaniah itu adalah imajinasi ide yang dititipkan ke kita melalui nilai-nilai spiritual itu. Nggak mudah, bro. Waktu gue bikin novel Kesatria Katulistiwa, bagaimana Sarip Abdul Mahal Al-Qadri mendirikan kerajaan Pontianak. Di Pontianak tuh, gue lagi-lagi lelaku. Lelaku itu istilahnya berperan. Karena dia melintasi sungai Kapuas dengan perahu itu, lalu dia menemukan satu titik sungai Kapuas dengan sungai Landak, sesuai amanah bapaknya, kalau kamu ingin berkuasa menyebarkan Islam di manapun, cari sungai bercabang dan sebarkan di situ. Dan ketika menemukan sungai Landak dengan sungai Kapuas, lalu mereka mengadopsi polanya Nabi Muhammad, bikin masjid dulu, lalu terus itu bikin keraton di seberangnya. Itu gue nyewa pong-pong, bro,
dari Batu Layang ke Sungai Landak itu nyewa pompong, lalu gue ambil energi alam itu, seolah-olah gue Syarif Abdul Qadri merasakan desiran angin tuh kiri kanan seperti apa, dan akhirnya ruhaniah itu yang gue dapat. Wah gila, ternyata kita nggak cukup 2 episode, harusnya mungkin berepisode kita bicara tentang novel sejarah, bagaimana proses Abang, karena bukan hanya Samudra Pasai, ternyata sudah banyak sekali yang ditulis. Setiap novel pasti memiliki cerita yang berbeda. Mungkin kita akan gali setiap novel nantinya. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you, Bang. Oke. Thank you.